Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok kami, yaitu hakikat penelitian korelasional. Pengertian penelitian korelasional. Secara etimologis, kata penelitian atau riset merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris research yang berarti riset. Research itu sendiri berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Dapat disimpulkan bahwa penelitian atau riset memiliki arti tindakan untuk mencari kembali. Departemen Pendidikan Nasional menyimpulkan bahwa penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan atau kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Jadi, dapat diartikan bahwa penelitian merupakan kegiatan untuk mencari, meneliti, dan mengkaji berbagai fenomena dengan memperhatikan kaidah, aturan, serta metode tertentu untuk menemukan prinsip-prinsip baru, menguji prinsip-prinsip umum, dan juga memecahkan suatu persoalan yang tengah diteliti. Sedangkan yang dimaksud dengan metode korelasional adalah sebuah metode penelitian yang digunakan dalam evaluasi untuk mendeteksi sejauh mana variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Adapun tujuan dari rancangan penelitian korelasional adalah untuk mengukur hubungan atau korelasi antara dua atau lebih variabel yang akan diteliti. Contohnya pada ilmu linguistik, kompetensi pragmatik dihubungkan dengan pengalaman berbahasa. Adapun pada pembelajaran sastra, kemampuan memahami sebuah karya sastra dihubungkan dengan kemampuan menafsirkan makna suatu kata atau majas. Di dalam mengenali dan mengkaji hubungan antar variabel tersebut, maka dibutuhkan perhitungan statistik. Penelitian jenis korelasional melibatkan variabel yang tidak dikontrol peneliti seperti variabel bebas pada penelitian eksperimen. Penelitian tidak dimaksudkan untuk melihat efek antar variabel, melainkan untuk menunjukkan indeks korelasi yang tepat guna menjelaskan kualitas hubungan antar variabel tersebut. Hal yang perlu diingat dalam hal koefisien korelasi adalah hakikat pemaknaannya, tidak serta-merta menunjukkan adanya pengaruh antar variabel. Hubungan sebab akibat hanya dapat diuji dengan penelitian eksperimental. Jadi, penelitian korelasi merupakan kegiatan mencari, meneliti, dan mengkaji dua atau lebih variabel dengan tujuan untuk mengukur hubungan antar variabel tersebut menggunakan kaidah, aturan, dan prosedur tertentu. Selanjutnya yakni karakteristik penelitian korelasional. Terdapat 7 karakteristik penelitian korelasional. Yang pertama, penelitian korelasional melibatkan variabel yang tidak dikontrol seperti variabel bebas pada penelitian eksperimen. Kedua, penelitian tidak dimaksudkan untuk melihat efek antar variabel, melainkan lebih fokus untuk menunjukkan indeks korelasi yang tepat guna menjelaskan kualitas hubungan antar variabel tersebut. Ketiga, memiliki tujuan berbeda, bergantung pada objek penelitiannya. Keempat, data dalam penelitian korelasi dianalisis dengan formula korelasi statistik untuk menghasilkan koefisien korelasi. Kelima, arah korelasi dinyatakan dalam bentuk angka antara negatif dan positif. 6. Tidak dapat menguji hubungan sebab akibat karena hal tersebut hanya dapat diuji dengan penelitian eksperimen. Yang ketujuh, menjadi pendahuluan dari sebuah penelitian eksperimen. Pembahasan yang ketiga yaitu tujuan penelitian korelasional. Penelitian korelasional ini tidak serta-merta dilakukan tanpa ada tujuan tertentu, sehingga dalam pelaksanaannya harus melalui prosedur-prosedur tertentu serta harus berdasarkan aturan-aturan tertentu. Secara garis besar, penelitian korelasional bertujuan untuk memprediksi tingkat hubungan satu variabel dari variabel lain yang memiliki hubungan korelasi tinggi dan positif. Dalam artian, penelitian korelasional bertujuan untuk menjelaskan kualitas hubungan antar variabel objek yang diteliti. Biasanya, penelitian korelasional dilakukan untuk meneliti sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Salah satu contoh penelitian yang dapat dilakukan dengan
menggunakan metode penelitian ini adalah kajian untuk membuktikan hipotesis semakin pendek durasi konsentrasi saat membaca pada penyandang ADHD akan semakin rendah pula kemampuan membacanya pada level dasar. Kemudian, pembahasan yang keempat yaitu mengenai ragam penelitian korelasional. Secara umum, rancangan penelitian korelasi digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan tujuannya yaitu deskriptif dan prediktif. Penelitian korelasional dapat dikatakan deskriptif apabila bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Sedangkan menjadi penelitian prediktif apabila bertujuan untuk memberikan perkiraan mengenai arah hubungan antar variabel. Adapun perbedaan secara rinci kedua ragam penelitian korelasional tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yang disebut dengan penelitian korelasional deskriptif adalah jika penelitian bertujuan menjelaskan hubungan antar variabel. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian deskriptif bersifat non-direksional. Penelitian ini sering menjadi kajian pendahuluan untuk ditindaklanjuti dengan penelitian eksperimental. Misalnya, meneliti hubungan antara kemampuan membaca pada level dasar dengan hambatan konsentrasi pada penyandang ADHD, yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kemudian, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai variabel apa yang perlu dikendalikan pada saat dilakukan penelitian eksperimental. Yang kedua, yaitu penelitian prediktif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan prediksi mengenai arah hubungan antar variabel. Dengan demikian, hipotesisnya berupa direksional sesuai dengan asumsi yang terbangun dari konstruk teoritik dan empirik. Misalnya, untuk membuktikan apakah semakin pendek durasi konsentrasi saat baca pada penyandang ADHD, akan semakin rendah pula kemampuan membacanya pada level dasar. Topik yang menjadi fokus penelitian ini biasanya ditandai dengan suatu gejala yang memiliki kaitan antara variasi suatu faktor dengan variasi faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Bidang bahasa dan sastra merupakan salah satu contoh topik yang menjadi objek kajian penelitian ini. Rancangan korelasional pada konteks penelitian kuantitatif bidang kebahasaan seringkali dikaitkan dengan bidang pembelajaran atau pengajaran bahasa dan sastra. Tujuan rancangan penelitian korelasional adalah untuk mengukur hubungan atau korelasi antara dua atau lebih variabel yang diteliti. Pada ilmu linguistik misalnya, kompetensi pragmatik dihubungkan dengan pengalaman berbahasa. Adapun pada pembelajaran sastra, kemampuan memahami sebuah karya sastra dihubungkan dengan kemampuan menafsirkan makna suatu kata atau majas. Seorang peneliti tidak dapat melanggar kaidah, aturan, maupun prosedur dalam pelaksanaan penelitiannya. Karena setiap langkah penelitian itu dapat mempengaruhi hasil penelitian. Apabila peneliti dengan sengaja melewatkan salah satu atau bahkan beberapa langkah, maka perlu dipertanyakan keabsahan penelitian yang telah dilakukannya tersebut. Maka dari itu, sangat penting bagi peneliti untuk mengikuti aturan serta prosedur yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah penelitian korelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami masalah dengan cara mengenali variabel yang akan dikorelasikan berdasarkan hubungan logis, dasar teoritik, landasan empirik, dan sebagainya. Yang kedua yaitu memilih partisipan. Jumlah partisipan yang dibutuhkan minimal adalah 30 peserta. Yang ketiga, memilih pengukuran yang sesuai dengan variabel yang dikaji. Kemudian yang keempat, menentukan langkah-langkah pengambilan data. Apakah pengambilan data atau tes diberikan secara serentak atau bergantian? Kemudian yang kelima, melakukan analisis untuk melihat apakah hasil korelasi telah menunjukkan hakikat hubungan antar variabel secara signifikan atau sekedar kebetulan karena tidak signifikan. Dan kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Setelah melakukan analisis, baru dilakukan evaluasi. Apakah korelasinya kuat atau lemah dan bagaimana arahnya, apakah positif atau negatif. Demikian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami semua mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.